Emang kita rayap suruh makan begini ya? Kadang-kadang. Ketawa. Buka apaan sih lo, Bang? Nggak tahu sih, Bang. Kalau gue suka ngomongnya jadi vaksin mental gitu buat kita sendiri. Keren kan? Nemuin loh. Novrita 2022 ya. Awalnya yang bercandaan kayak lucu-lucuan bercandaan baru putus gitu. Ejek-ejekan gitu, tapi kok lama-lama jadi ngebuat aku sakit hati ya gitu. Maksudnya dari awalnya Sakit hati. Bikin sakit hati. Di sini kita nggak ditawarin apa-apaan nih. Kosong gini aja. Ini merah apaan sih dalam situ? Ngapain sih, Mas? Enggak, kan ini katanya kan kafe. Masa cuma nyiapin kayu doang? Emang kita rayap suruh makan begini ya? Kadang-kadang. Malah ketawa. Buka apaan sih lo, Bang? Maaf bang. Ini ceritanya, saya lagi baca artikel bagus nih. Oh gitu, buka VPN lo. Ini ada artikel. Korea bagus loh. Nggak harus sekarang kan. Iya, Ini ada kamera loh. Tadi mas kelar ya. Iya. Lu baca apaan sih lo? Jadi ada artikel bagus nih cerita. Tentang? Kenali gaya humor agar hidup lebih mudah. Oh, tahu gue. Oh. Yes, tahu banget gue. Orangnya belum saya buka linknya. Oh, belum ya? Udah tahu. Gue juga Gua tahu agak sih, cuman nggak boleh bilang kalau gue setengah tahu. Yeay. Bilang apa emang? Siapa nak yang ngomong siapa? Saya tadi. Ya udah cerita. Jadi artikel Kalau bagusnya adegan apa? lempar buku ke teman di ini nggak sih? Enggak ya? Iya ya maaf sebelumnya nggak terlalu ini Iya, yang ngomong perhatian. siapa? Ini yang nulis ada orang. Terus Iya, cerita. orang. Masa yang nulis kucing sih? Gue juga tahu orang. Tangannya susah ya jarinya gini. Lu nggak boleh lihat kucing whatsappan kan? Lu. Hati-hati lo makanya. Typo semua ya. Iya. Gini semua. Kenapa yang bilang? Jadi ceritanya gini. Entar dulu, kita siapa dulu? Oh iya boleh. Iya. Siapa? Ya, teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara komedi seperti kopi. Iya, nggak percaya. Gitu. Gitu ya. Ini edisi perdana, setelah itu kita akan masuk edisi isi ulang. Jadi kita akan lanjut terus. Ya, gitu. Nanti tinggal ntar gosok voucher keluar, ntar kita masukin. Masih pakai voucher udah sekarang ya. Nah, kita akan ngomongin seputar masalah humor dan juga komedi. Apa kaitannya aman sama kopi? Tenang aja. Saya juga masih nyari sekarang. Belum tahu juga. Nah, tadi lu bilang gaya humor. Iya. Maksudnya apa tuh gaya humor? Gaya humor. Gue sih paham, tapi kan gue nggak boleh paham di sini. Harus tanya dulu sama lu makanya. Iya. Apaan Jadi lu? saya yang harus paham di sini. Iya dong. Iya udah. Ntar gue tinggal nimpalin. Iya. Ceritanya gitu. Padahal ceritanya saya udah pakai gini, jual kopi saya. Kenapa Kayak tiba-tiba jeruk harus? purut lu gitu. Kemarin dibilang wortel sih saya. Iya. Iya bener. Jadi ceritanya gini mas. Jadi gaya humor itu zaman sekarang itu sebenarnya kurang dimanfaatkan oleh orang-orang. Waduh. Padahal para ahli dari psikologi Ahli misalnya. kubur. Kita semua dong. Padahal para ahli dari misalnya dari psikologi gitu ya, itu udah menemukan, sudah merekomendasikan bahwa humor itu bermanfaat untuk kehidupan sosial, kehidupan Setuju. secara psikologis kita itu juga bisa bermanfaat. Lu salah profesi kayaknya lu. Iya, Enggak, bisa kan deh benar. saya itu dulu ceritanya loper koran, Bang. Oh, Loper koran. loperin kiri lagi. Itu oper. Iya, kirain. Emang kebetulan stand-nya di sini, rumahnya di sini sih, jadi lopernya kiri. Mudah tugas lo ya ternyata. Tapi gue Mindahin penasaran, doang. gue bingung deh. Gue baru tahu gitu kalau misalkan humor itu ada gayanya ya. Gue pikir gaya-gaya yang lain aja ada Ada. gayanya. Apa itu? Gaya berat ini fisika Oh, gitu iya, ya. bisa. Gitu. Jadi ada berapa emang gaya humor di situ? Ceritanya gini, jadi ini ada pakar psikologi namanya Rod Martin dari Amerika sono. Rod Martin. Makan. Harus lebih bule. Makan. Rod Martin.
Kayak orang stroke ya, Mbak? Itu masih ada sama Roy Martin. Sama Ricky Martin. Iya, betul. Temenan tuh kayaknya. Iya, betulan. Saudaraan tuh. Jadi ceritanya dia tuh mengklasifikasikan bahwa manusia itu punya 4 gaya humor. Widih. Ada afiliatif, itu ya, humor yang tujuannya untuk bersosialisasi, membangun hubungan baik dengan orang lain. Makanya sabar. Grogi ya Mas? Iya. Membangun hubungan baik. Membangun Berarti itu hubungan baik. untuk pergaulan. Pergaulan. Nah, Terus juga ada namanya humor self-enhancing. self-enhancing. Gaya humor Berarti berdua tuh ya. Kenapa dua? Kan self-enhancing. Enhancing, iya benar. Bener sih ya. Dia jelasin yang bingung. Gue demen ya orang Mau gini. nimpalin tapi nggak dapet. Jadi dibenerin aja. Self-enhancing, iya. Terus? Self-enhancing itu tujuannya untuk membuat diri sendiri lebih bahagia. Oh. Humornya dimanfaatkan untuk Buat diri kepentingan sendiri. pribadi berarti. Kepentingan pribadi. Bukan untuk bersosialisasi, bukan. Ya, lebih fokus ke supaya dirinya moodnya bagus, supaya iya. bahagia gitu-gitu. Iya. Ada juga namanya humor agresif. Iya, apaan tuh? Jadi humornya suka mukulin orang. Agresif. Keluar banget ya. Mukulin orang humor. Baru denger gue nih. Tapi anak emang, SM ya. tapi emang lucu sih kadang-kadang kalau mukulin orang mah kadang-kadang lucu. Lu enggak. Mukulin orang lucu dari mana? Enggak lah. Mukulin orang itu menyakiti orang. Kita hindari lah. Gue sih nggak pernah mukulin orang. Apalagi kalau orang itu lebih gede daripada gua. Takut ya? Kecil, lu berani. Kalah set ya. Iya. Pantes saya diinjek mulu. Nggak pernah lo gila. Gua dudukin doang dikit. Iya, itu ketiga. Gimana rasanya didudukin penonton? Iya. Agak amis-amis gimana? Iya. Terus yang keempat apaan? Yang keempat, tiga tadi agresif dulu Lu belum? belum empat lagi. Oh iya aja. Belum selesai tadi yang ketiga. Oh, ketiga Iya. tuh self-enhancing. Agresif. Agresif. Oh, iya. Agresif itu tipe humor yang mengandalkan inilah ngatain orang, merendahkan orang supaya dirinya bahagia. Oh, berarti menginjak orang untuk naikin dirinya sendiri. Betul, Kejam itu sekali ada orang itu. kalanya. Iya, iya. Siapa tuh yang kayak gitu ya? Ya terus lanjut. Perlu gue bilang saya baru situ. Gue ngomongin sekarang nih. Salah Iya. satu orang. Langsung aja. Langsung ya, publik ya. Terus yang terakhir ada self-defeating. Self di kesian nih. Bukan di Itu self salah apa? Apa di fitting itu kenapa? bukan itu. Mirip tapi Di bukan. cemewe. Tahu ini dijinjing kayak belanjaan gitu. Iya, terus Self-defeating itu gaya humor orang-orang yang gaya humornya itu merendahkan diri sendiri supaya orang lain bahagia. Ikut ketawa. oh, kayak badut gitu ya. Badut mungkin ya. Iya. Itu sih ceritanya. Dan si pakar psikologi ini bilang kok sayang gitu. Kenapa kok orang-orang tuh nggak memanfaatkan? Padahal 4 gaya itu kalau dimaksimalkan, kita tahu kita gaya humornya apa, kita maksimalkan, kita bisa hidup lebih baik gitu. Nah, kalau gue sih udah memanfaatkan itu ya. Tadi yang pertama apa? Humor afiliatif. Afiliatif. Itu pergaulan. Nah, gue sering menggunakan tuh kalau untuk pergaulan. Nggak bebas tapi kan? Kenapa? Nggak bebas. Nggak selama masih pakai pengaman nggak apa-apa. Allah. Bini gue nonton nih. Nggak tahu tergantung ya. Tapi bisa gua kirim kok linknya tenang Nggak aja. usah. Nggak, bini gue nggak suka nonton. Tapi kan di rumah lu udah pakai. Bini gue tuh nggak boleh buka media sosial, nggak boleh nonton TV. Pokoknya masak. Tapi Udah kan itu aja. di makna ini kan pakai ini ya, harus pakai setup box ya. Sama antena TV. UHF. Antena Jadi bini gue UHF. susah karena harus pakai antena gitu. Iya, antena UHF untuk nonton musisi namanya Andre Heanus. Ketawanya gitu dong. Ya jangan sampai lah ya. Kalau gua affiliate itu gua pakai. Kemudian yang kedua yang apa namanya? Self yang Enhancement. berdua tuh. Enhancing. Nah, gue juga pakai tuh karena untuk naikin mood gue pakai biasanya gue memang nonton yang lucu-lucu. Oke, yang ketiga. Yakin cuma lucu doang yang ditonton? Hah? Kan gue bilang pagi. Oh pagi. Belum mood ya Beda buat lagi. nonton yang lain ya. Malam gue butuh referensi untuk yang lain. Kontennya Mancing-mancing macam-macam. aja. Kan emang tugas gue lama-lama gue jadi mancing. Google di sini ke depan ntar.
Iya. Nanti jadi acara horor kalau gitu. Oh iya, gue lupa. Yang ketiga itu agresif. Nah, gue enggak tuh. Masa? Enggak. Gue kalau nyerang orang enggak. Diserang orang sering. Iya. Bahkan sama istri gue sendiri gue diserang. Jadi korban agresif ya? Korban. Jadi kok kadang-kadang memberikan kesempatan orang untuk menghina diri gue demi mereka untuk lebih baik. Oh, sudah mempraktekkan yang keempat berarti ya? Itu Udah, Yaitu ya. self-defeating. Dipiting oleh istri sendiri, Iya. anaknya, gitu. Gue memang suami yang tidak punya harga diri kalau gue. Termasuk di luar juga sama kayak begini kejadiannya. Nggak dianggap gue. Gue dosen loh sebenarnya. Sabar dong, sabar. Sabar. Kenapa jadi fokus ke gue semua? Iya. Nah kalau lo? 3 dari 4 ya? 3 dari 4. Pengakuannya Mas Yasir, 3 dari 4 gaya itu sudah dipraktekkan. Jadi kalau dari 4 itu yang positif yang mana aja? Tergantung, lu antigen belum? Kalau udah antigen baru tahu yang positif mana ya. Karena belum tahu lo yang mana. Kalau di artikel ini ya, memang dari 4 itu dibagi jadi 2. Positif dan negatifnya dalam konteks hubungan baik dengan Yang mana aja tuh yang positif yang mana aja? Yang positif yang afiliatif sama yang self enhancing. Nah, gue yang itu. Enggak. Udah, kalau kelihatan cara culas seperti ini tidak mungkin positif kan? Lo tuh tulisan Kurawa. Nggak ada lah, sisi Pandawanya nggak ada. Kurawa, Hitler, Benito Mussolini. Tokoh-tokoh komunis tuh dulu semuanya udah. Jangan coba menghindar dari situ, udahlah. Enggak lah, pasti semua pemirsa juga pada tahu ya. Siapa Kalau di yang sini. tahu? Siapa lu? Siapa lu? Enggak lah. Jadi teman-teman jangan melihat dari sisi wanita atau enggak, karena wanita juga bisa lebih kejam daripada betul. laki-laki. Inilah jeritan suami-suami yang SJW nomor teleponnya Mas Yasir mau saya kasih tahu. SJW perempuan. Gua itu di luar jadi elang. Di udara jadi elang, di darat jadi harimau, di laut jadi hiu. Wih. Di rumah Bali jadi kodok gua. Ya udah, tadi gimana? Tadi Lo berarti agresif doang sama dia. ngata-ngatain kita mulu ya. Iya kan lo? Enggak dong, gue Iya deh. positif. Gue positif. Kalau Mbak Novri berefleksi gitu, kira-kira yang mana tuh dari 4 gaya humor tadi yang Mbak Novri banget? Jujur. Jangan bohong. Jangan cuma branding doang nih di Jangan depan branding. kamera, iya. Jangan jual citra, nggak usah. Kan Udah sebagai deh. orang yang ngerti branding, maka kita harus memperlihatkan sisi positif dari diri kita. Ini contoh kepalsuan. Catat ya saudara-saudara. Kalau gue tergantung ininya sih, tergantung situasinya sih. Kalau misalkan emang udah sangat deket, emang gue bisa jadi agresif memang gitu ya. Jadi Bukan tiap hari. Berarti dia kan dekat sama semua orang. Iya, atau deket SKSDS ya. Tapi kalau misalkan emang, pokoknya kalau gue ngejalanin hidup gue sehari-hari, gue pakai self enhancing. Karena itulah yang membuat gue tahan banting. Kalau misalkan Gue nggak tahan dibanting. Nggak ada yang bisa ngangkat gue juga sih. siapa juga bisa ngebanting lu. Kadang-kadang jatuh sendiri deh. Jadi bisa diangkat itu. Biar nggak ngabisin energi. Masa kayak forklift habis itu? Waduh. Harus suka rela ya. Gitu, jadi Gue nggak rela, jadi gue nggak suka. Iya. Jadi paksa gue bilang suka rela. Iya, maaf. Jadi emang self financing itu sebenarnya sangat penting sih buat semua orang gitu, Ya, karena setuju gua. untuk ngadepin saat-saat tersulit pasti kan semua orang nggak mungkin selalu hidupnya enak mulu gitu kan, nggak seneng-seneng mulu gitu kan, pasti ada saat-saat kita lagi sedih, lagi kecewa dan sebagainya. Nah, self financing itu sangat diperluin untuk supaya kita punya pertahanan. Kalau gue suka ngomongnya jadi vaksin mental gitu buat kita sendiri. Keren kan? Tuh gue Bahasa nemuin baru loh. tuh. Novrita 2022 ya. Baru nemu tadi tuh. Gue yakin banget tuh ya. Gitu. Jadi kalau misalkan misalkan ditinggal nikah gitu kan ya. Pakai self financing. Kenapa ngeliatin ke saya semua sih? Lo kalau ditinggal nikah, saya kasih tahu. Ini motivasi buat lo. Di dunia ini, laki-laki dan perempuan tuh 1:5. 1 laki-laki, 5 wanita. 5 itu terjadi dari 2 balita, 2 manula, 1 waria. Lo tinggal pilih yang mana. Terusin aja deh itu.
Balita nggak apa deh, kita tunggu dewasa. Setelah balita dewasa, lu mandula. Nggak jadi ya? Kapan jadinya ya? Nggak balance. Bentar. Tadi katanya Mbak Novri bisa milih gitu ya. Emang bisa berubah gitu ya gaya humor? Bisa, sangat bisa. Ya tergantung kita maunya dalam, dan kita dalam kondisi apa sebenarnya gitu. Jadi kita harus benar-benar pemaham. Jadi sebenarnya kalau kayak agresif kadang-kadang diperlukan juga dalam pergaulan ya, apalagi kalau udah sangat dekat. Karena kalau cuma lurus-lurus doang kan kayaknya malah jadi nggak terlalu lucu ya gitu ya. Kalau ada yang satu agresif itu biasanya akan. Gue setuju. Karena gini, gue kalau akhirnya lu setuju juga sama gue. Enggak, dulu tergantung kelilingnya. Kalau di tengah-tengah lo, gue akan lebih pilih yang afiliatif. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah komedian, gue kayak begitu. Habis gua. ya kayak gitu. Jadi emang perlu juga Di sih sana kita kan, agresif. di sana juga apa juga dibercandain. Jangan deh. Rahasia dapur. Iya. Jadi ada semua mandi semua dibercandain. Jadi apapun akan dibercandain. Malah kalau kita terlalu lempeng, habis udah. Kalau gua agresif, kelar gua langsung. Gitu. Jadi memang harus sedikit agresif, kecuali lo menyediakan diri lo dengan ikhlas untuk ditekan sama mereka. Kalau lo nggak ikhlas sih jangan ngelawan. Termasuk yang self-defeating tadi, berarti intinya harus ikhlas dulu gitu. Iya benar. Ketika lo mau merendahkan diri lo supaya orang mau ketawa, itu juga bagian dari. Iya, kita Dan harus. kalau nggak salah tadi gue ngobrol sama Mas Indro Arkop, dia bilang gini, pencapaian tertinggi seorang manusia adalah ketika dia berhasil mengolok-olok dirinya sendiri di depan orang lagi, di depan orang. Karena nggak semua orang mau melakukan itu. Iya, Gue yakin lu juga nggak mau kan? Mau. Panjang tuh maunya panjang tuh. Amin terkenal baru gitu. Nggak langsung kalau kan iya, dia nggak mau. Oke. Nah, berarti kalau misalnya bisa berubah-ubah gaya humor, apakah ada kita harus mempelajari itu gitu? Karena kayak rasa-rasanya kalau berubah-ubah kan kita harus menguasai semuanya nih. Kalau kita cuma, misalnya saya gayanya, saya self-defeating misalnya. Apakah saya harus mempelajari gaya humor lain atau menerapkan Harus gaya humor dong. lain? Kan belajar nggak harus terus-menerus gitu. Jadi kita harus pelajarin terus. Nah gitu. ini gue nggak setuju sama ini. Kenapa? Kenapa sih pelajarin? Jalinin aja. Enggak, maksudnya kan kita juga ngelihat situasi. Kan dengan melihat situasi kan sama aja kita mempelajari apa yang sedang terjadi sekeliling kita kan. Nah, baru kita masukin nih, kita sebenarnya dalam situasi yang seperti ini, kita masuknya kemana nih gitu. Kita apakah harus pakai agresif? Belum bisa nih pakai afiliatif dulu gitu. Atau kalau memang kita sudah berdamai dengan diri kita gitu ya, kita sudah sanggup untuk mengolok-olok diri kita sendiri, baru pakai si self defeating gitu. Karena mungkin gini, di luar sana tuh orang nggak paham dengan empat gaya tadi. Jadi langsung aja ngeblank gitu loh kan. Jadi dia nggak tahu nih, dia nggak tahu gue tuh gaya yang mana sebenarnya. Jadi let it flow aja, jalan aja, tanpa dia tahu apa sebenarnya di balik itu. Gitu. Jadi gaya kan yang tahu kita, yang di luar. Karena gue terakhir ngomong teori humor sama pelawak juga mereka bilang emang ada teorinya sir. Gitu. Mereka tuh nggak percaya kalau ada humor tuh ada teorinya, ada pendekatannya, ada gayanya, ada metodologinya, dia nggak percaya. Makanya ada komedi seperti kopi. Komedi seperti kopi, nggak percaya. Iya. Jadi apa yang kita omongin dari tadi nggak usah dipercaya nih. Pas gue kan bilang komedi seperti kopi, kan agak aneh. Ada yang nggak percaya komedi emang seperti kopi. Kadang pahit, kadang manis, kadang kemanisan, kadang gunting, kadang giling. Ya kan? Macam-macam Yang mana? Iya. Gitu. Kalau gue kan kopi giling, selamat yang bayarin. Kalau kopi gunting gampang. Gitu. Tapi emang di sini tuh si pakar psikologinya ini bilang tuh ada tesnya sebenarnya gaya humor. Pakai tes ya? Pakai tes. Jadi ada lulus? instrumen kalau lulus dapat SIM. Oh, Surat izin melucu. melucu. Nah, bagus. Baru ketemu tadi kan. Baru dari tadi. Beneran. Iya, jadi ini kayak ngerjain ini beneran lah. Tes personality lah. Tes kepribadian gitu. Jadi gaya humor ini adalah bagian sebenarnya dari kepribadian seorang. Kayak tes DISC gitu ya kalau kita lagi mau ngelamar kerjaan gitu ya. Tes apa? Saya DISC namanya. Apaan? Nggak tahu saya panjangannya apa. Enggak, tes DISC itu Untuk mengetahui kepribadian kita. Oh. Kalau kita mau ngelamar kerjaan gitu ya, jadi bisa tahu apakah Psikotes. cocok ya kayak psikotes gitu. Oh. Apakah cocok kalau dengan lu lulus psikotes, lu jadi psikopat gitu. bisa jadi Jadi psikomo. Lulus psikotes akhirnya jadi keluar juga. lumayan ya, satu ya. Lumayan, satu.
Nah, gua udah, lu udah, lu apa? Nah, Jangan cuma nanya doang sama keringetan. Tambah banjir kayaknya keringetan. Bang, grogi bang. Ya sama si episode 1 ya kan. Lu ngobrol apa nge-gym sebenarnya sih? Dari tadi nggak lihat saya gini. Gimana anjir kurus terus. Saya sendiri juga sebenarnya nggak ngerti. Mungkin Lah. saya perlu ngambil tesnya kali ya. Karena saya juga kadang afiliatif, kadang self defeating, kadang agresif juga, gitu-gitu. Lebih banyak yang mana? Gimana ya? Nggak tahu sih saya. Mas Yaser deh yang ngerasain pernah ngobrol sama saya gimana? Ya, jarang-jarang gue berapa. Gue suruh analisis lu gitu, males bener. Mending ambil tesnya aja langsung. Ya udah, biar nanti ketahuan. saya mungkin Yang nyoba 100 jam. ini ya. Cepet. Kelamaan dong. 100 jam. Iya. 4 hari itu. Ya udah. 4 hari lebih dikit. Ini kayaknya saya harus nyobain tesnya lah mungkin. Ntar kalau bahasa Inggris bantu terjemahin ya. Nggak kebalik ya. Bahan, gua komunikasi, Iya. dia komunikasi. Lu sastra Inggris. Ya. Jangan-jangan Kalau ngambil lu kunci. sama kita berdua, Jangan-jangan dia ngambil kunci Inggris waktu itu bukan bahasa Inggris gua. sama garam Inggris. Lulusannya jadi garam ya. Makanya, nanya sama kita bahasa Inggris. Lah gua aja nanya sama lu. Iya. Ya udah deh. Tapi ini kalau misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari gitu, apakah kita itu harus merekomendasikan orang gitu supaya mengikuti gaya humor yang positif doang? Kan ada nih afiliatif, Dulu deh, ada sebagai self sosok enhancing. psikopat gimana? Atau mungkin Mas Yaser ntar juga Nih, bisa. kalau lebih tuh pas lagi sebelum puasa di psikopat. Pas lebarannya psikopat deh. Baru tadi gua tuh. Belah ketupat dong gua bentuknya. Disiram kuah lodeh aja. Apa tadi pertanyaannya lupa harus lagi? Kan tadi ada dikelompokkan nih positif sama negatif. Oh iya, harus ngasih tau orang. Berarti banyak ini dong ruginya dong kalau misalnya gaya humornya Mas Yaser self defeating doang. Ya memang sebenarnya ya tadi gue bilang memang harus dipelajarin kan supaya masing-masing ngerti dia itu siapa dan apa yang harus diperbaikin gitu. Dia itu masuk kemana dan apa yang harus diperbaikin. Kalau misalkan dia juga harusnya kalau dia banyak belajar mengenai hal itu jadi tahu gitu bahwa oh kalau misalkan dalam kondisi yang seperti ini harus masuknya ke yang ini, harus menggunakan yang gaya yang ini. Kalau yang situasi yang lebih akrab mungkin nggak apa-apa pakai sekali-sekali pakai agresif supaya buat menyemarakan suasana gitu. Tapi kalau misalkan lagi mau kenalan sama orang baru gitu ya yang kita belum tahu dia gimana, jangan sekali-sekali pakai agresif, abis loh gitu kan. Jadi sebaiknya pakai self defeating gitu misalkan seperti itu. Jadi emang ngelihat juga sih situasinya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk ngajarin orang nggak usah lah, kontak kita aja, entah kontak humoria, makna atau ihik. Oh gitu. Tapi kalau mau nyari Novita, kontak lapas kalau dia. Emang gue sipir. Dia teknik sipir soalnya. Hello. Akhirnya ada yang seger. Jadi menurut lo gue apa? Parah. Akhirnya seger Ada juga. Mbak Novita sama Om Yaser. By the way, tapi kok air putih doang? Ini kan kedai kopi. Oh iya. Kopinya mana, Oh Wan? nih, orang pengen Tadi kesini gue pikir pengen ini buat ngopi. tempat cupang loh. Ada nih tahu cupangnya di sini. Jadi kita Minum nggak kok nggak habis-habis disuruh gimana gitu. minum lagi. Iya. Jadi mau pada minum apa? Kopi lah. Wah, Sebagai bakso. pemilik. Seger tuh. Ada. Ini saya cariin ya. Iya sih, seger bener sekalian kenyang. Kalian. 4 kayak gurih-gurih gimana gitu. Iya, jadi mau minum kopi, Wan. Kopi semua ya? Dibuatin dulu. Iya. Kalau aku kan pemilik, jadi udah biasa minum kopi. Udah Jadi bosan nggak juga? usah- udah Iya. bosan juga. Iya. Maaf, saya lupa tadi magang tadi saya. Oh, enggak. Udah belum matang nih. Bentar ya. Tapi anyway, tadi lagi ngomongin apa sih, Om? Ngomongin Serius banget gaya sama humor. Urwan. Heeh. Gaya humor. Jadi orang ternyata punya 4 gaya humor. Afiliatif, kemudian self enhancing, kemudian agresif, kemudian self defeating. Ih, hafal gue loh. Wih. Hafal lu. Coba dijelaskan lagi. Nah, tunggu duluan ya. Kalau agresif itu kan yang buat pergaulan. Self enhancing itu yang berdua itu demi untuk menghibur diri sendiri. Agresif yang cenderung nyerang orang. Kalau yang self defeating itu yang Mengolok-olok diri rela sendiri. mengolok-olok diri sendiri demi membuat orang lain tertawa. Oh, Lu yang mana? ngomongin gaya humor, tapi aku kayaknya bukan mau ngebahas aku.
Kenapa? aku tuh sekarang lagi sad gitu loh. Kenapa? Karena aku tuh baru Set top box. putus. Aku lagi sad loh, tapi bagus sih dihibur ya. Oh iya benar. Iya, Aku jadi penghibur. Iya. Kamu cowok hiburan. Iya. Aku baru tahu. Ya gimana? iya aku baru putus Mbak ceritanya. Oh. Makanya saya ngelamar di sini kemarin. Iya, gitu. Gitu memang. Ini kopinya ya. Terima kasih. Ih. Ada yang aneh nggak dengan begini gue? Kasihan banget sih Antar Cakir gua nih. ke Medan, miniatur dia ya. Gue kayak lagi main Barbie ya mana? Nah tapi berhubung aku baru putus ini, jadi kan sekarang tuh lagi zaman banget kayak ngegibah di grup WhatsApp gitu ya. Oh, Iya, iya. jadi sih aku sih nggak mikir itu mau ngejek aku atau gimana. Kerja di sini minum sendiri. Gak sopan nih orang. Udah gitu? Bener-bener lu gak sopan. Lu tuh karyawan. Terus sempet-sempetin minum gitu loh. Cuci piring dulu, enak aja. Cuci piring. Dia minum juga. Menghargai karya sendiri, Pak. Benar Oh, banget. ya, harus bener kita banget. kan Kita menghargai. disuruh dipotong-potong. Ini gak enak. Tahu orang lagi Gak apa-apa tapi jadi terhibur kan ada lelaki penghibur. Iya kan? Jadi karena lagi aku sih ngiranya aku nggak mengira itu ngejek aku ya, cuma awalnya yang bercandaan kayak lucuan-lucuan bercandaan, baru putus gitu, ejek-ejekan gitu, tapi kok lama-lama jadi ngebuat aku sakit hati ya gitu. Maksudnya dari awalnya Sakit hati, bikin sakit hati. Terus. Kita copyright. Iya. Iya gimana? Iya, jadi ngebuat aku sakit hati. Aku sih ngerti maksudnya mau menghibur gitu ya, mungkin pakai gaya humornya dia sendiri. Nah aku mau nanya nih, mumpung ada pria penghibur, salah pakar. 3 kali ya diulang. 4 kan dapat piring mesti dia. Yang pertama dibilang cowok, yang kedua dibilang lelaki, yang ketiga dibilang pria. Lengkap ya. Gue deketin bukan kenapa-napa ya. Oke. Disuruh soalnya. Nggak muat ya Feby. briefing ya. Iya, jadi aku pengen nanya sebenarnya, apakah ini masuk gaya humor juga atau ya enggak sih, itu cuma ceng-cengan biasa aja gitu. Mungkin dia kan maksudnya awalnya menghibur aku yang lagi putus cinta gitu, tapi sampai akhirnya dia membuat suatu lelucon dari kesakitan hati aku gitu. Sakitnya tuh. Copyright. Beda masa ya. Kita tuh di sini gua sakit. Beda lagunya. Gitu Mbak Mas Ulwan. Kan tadi kan kamu akrab banget nih, bukan sama aku doang kan akrabnya, tapi sama Mbak Novita dan Om Yasin. Cewek-cewek lain juga. Oh gitu. Aku bukan satu-satunya berarti. Dia kalau di luar playboy, di sini play store. Google dong. Gitu, pertanyaan aku tuh itu termasuk gaya humor juga atau tidak? Pastinya yang si temennya itu dia nggak ngerti sih, belum ketemu sama kita sih. Kalau Dia udah tuh ketemu masuk kita, agresif. Menyesal. iya, kan nyesel. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita bakal bahas Iya. di segmen berikutnya. Oke. Gimana cara ngejawab pertanyaan dari si V tadi. Ya. Ya. Jangan kemana-mana, kita aja yang kemana-mana ya. Komedi? Oh iya. Episode 1 dimaklumi. Tetap di Komedi Seperti Kopi. Nggak Nggak percaya. percaya.